Bayangkan kamu berdiri di tepi kekosongan. Tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak ada cahaya, tidak ada waktu. Hanya kehampaan yang tak terbatas. Inilah yang ada sebelum segalanya dimulai. Tapi tunggu, ada satu pertanyaan yang mungkin tidak pernah kamu pikirkan. Jika Tuhan Maha Kuasa, mengapa Dia butuh 7 hari? Mengapa tidak 1 detik, 1 kata? Jawabannya akan mengubah cara kamu memahami Tuhan selamanya. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 1. Tapi kali ini kita tidak akan membacanya seperti anak sekolah minggu. Kita akan menyelam ke dalamnya, kata demi kata, rahasia demi rahasia. Kata pertama dalam Alkitab, Bereshit. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan pada mulanya. Tapi dengarkan ini, kata Ibrani Reshit tidak hanya berarti mulanya. Kata ini juga berarti yang terbaik, yang utama, buah sulung. Tuhan tidak memulai dengan sembarangan. Dia memulai dengan yang terbaik. Dan ada lagi yang lebih mengejutkan. Huruf pertama dalam kata Bereshit adalah huruf Bet. Huruf kedua dalam alfabet Ibrani bukan alef yang pertama. Para rabi kuno bertanya, mengapa Tuhan tidak memulai dengan huruf pertama? Jawabannya, karena huruf Bet berbentuk seperti rumah yang terbuka. Tuhan sedang membangun rumah untuk kita. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Kata menciptakan di sini adalah bara dalam bahasa Ibrani. Dan inilah yang luar biasa. Kata bara hanya digunakan untuk Tuhan. Manusia tidak pernah melakukan bara. Kita membuat, membentuk, merakit. Tapi hanya Tuhan yang bara menciptakan dari ketiadaan mutlak. Sekarang perhatikan ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dalam bahasa Ibrani, tohu va vohu. Kata-kata ini menggambarkan kekacauan total, kekosongan yang menakutkan, seperti mimpi buruk tanpa bentuk, dan gelap gulita menutupi semuanya. Tapi di tengah kegelapan itu, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kata Ibrani untuk melayang-layang adalah merachefet. Tahu di mana lagi kata ini muncul? Dalam Ulangan 32 menggambarkan Raja Wali yang mengepakkan sayap di atas anak-anaknya. Roh Tuhan bukan sekadar melayang, Dia sedang mengeram, seperti induk burung yang menjaga telurnya, penuh kasih, penuh antisipasi. Dan kemudian, satu kalimat yang mengubah segalanya. Jadilah terang. Dalam bahasa Ibrani, Yehi Or, hanya 2 kata, tapi 2 kata itu meledakkan kegelapan. Cahaya yang pertama, cahaya yang tidak berasal dari matahari, karena matahari belum diciptakan. Ini adalah cahaya murni, cahaya Tuhan sendiri. Dan Tuhan melihat bahwa terang itu baik. Kata Ibrani teov, ini bukan sekadar lumayan atau oke. Teove berarti sempurna sesuai tujuannya, fungsional, indah, tepat. Setiap karya Tuhan memiliki tujuan yang sempurna. Tuhan memisahkan terang dari gelap, siang dan malam. Ini adalah pola pertama yang Tuhan tetapkan. Pemisahan, order dari kaos, keteraturan dari kekacauan. Dan ini akan menjadi tema yang terus berulang. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Tunggu, petang dulu, baru pagi? Ya, dalam tradisi Ibrani, hari dimulai saat matahari terbenam. Kegelapan datang lebih dulu, baru kemudian terang. Seperti hidup kita, dari kegelapan, Tuhan membawa kita menuju terang. Hari kedua, jadilah cakrawala. Tuhan menciptakan rakia, sebuah kubah yang memisahkan air di bawah dari air di atas. Orang zaman dulu membayangkan langit seperti kubah kristal yang menahan lautan surgawi. Dan hujan itu adalah air dari atas yang diturunkan melalui jendela-jendela langit. Tapi perhatikan sesuatu yang aneh. Di akhir hari kedua, Tuhan tidak mengatakan baik. Ini satu-satunya hari tanpa pernyataan baik. Mengapa? Para rabi kuno punya jawaban menarik. Karena pemisahan belum selesai. Pekerjaan hari kedua baru sempurna di hari ketiga. Hari ketiga, Tuhan berkata, hendaklah air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Air surut, daratan muncul, gunung-gunung naik dari kedalaman, lembah-lembah terbentuk, benua-benua mengambil posisinya. Tuhan menamai yang kering itu bumi dan kumpulan air itu laut. Dan Tuhan melihat bahwa itu baik. Tapi hari ketiga belum selesai. Ada lagi yang Tuhan ciptakan. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, pohon-pohon, tanaman yang berbiji, buah-buahan. Kehidupan pertama muncul di bumi, bukan binatang, bukan manusia, tapi tumbuhan. Dari tanah yang mati muncul hijau yang hidup. Perhatikan, Tuhan berkata menurut jenisnya. Setiap tanaman berbiji menghasilkan menurut jenisnya. Ada keteraturan, ada sistem, ada DNA yang sudah diprogram. Tuhan bukan pencipta yang asal-asalan, Dia adalah arsitek yang detail.
Dan Tuhan melihat bahwa itu baik. Kata baik muncul 2 kali di hari ketiga. 1 untuk daratan, 1 untuk tumbuhan. Hari ketiga adalah hari yang berlimpah. Hari keempat, dan disinilah banyak orang bingung. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Tunggu, bukankah terang sudah diciptakan di hari pertama? Ya, tapi matahari baru diciptakan di hari keempat. Terang ada sebelum matahari. Ini bukan kesalahan, ini teologi. Ini sangat penting secara teologis. Di zaman Musa menuliskan Kejadian, bangsa-bangsa di sekitar Israel menyembah matahari dan bulan sebagai dewa. Orang Mesir menyembah Ra, dewa matahari. Orang Babel menyembah Sin, dewa bulan. Tapi Kejadian 1 dengan tegas menyatakan matahari dan bulan adalah benda ciptaan. Mereka adalah penerang, pelayan, bukan tuan. Benda-benda penerang ini punya 3 fungsi. 1. Memisahkan siang dan malam, waktu. 2. Menjadi tanda untuk musim, hari, dan tahun, kalender. 3. Menerangi bumi, kehidupan. Tuhan merancang sistem waktu yang masih kita gunakan sampai hari ini. Setiap kali kamu melihat jam, kamu melihat jejak penciptaan. Hari kelima, sekarang ruang-ruang yang kosong mulai terisi. Hendaklah air berkeriapan oleh makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi. Perhatikan, Tuhan mengisi sekaligus 2 ruang yang Dia ciptakan di hari kedua, air dan langit. Ada pola di sini. Hari 1 paralel dengan hari 4, hari 2 paralel dengan hari 5, hari 3 paralel dengan hari 6. Kata yang digunakan untuk makhluk yang hidup adalah nefesh chaya, jiwa yang hidup. Ini pertama kalinya kata nefesh muncul dalam Alkitab. Binatang memiliki nefesh, jiwa, kehidupan. Mereka bukan sekadar robot biologis. Mereka adalah makhluk yang hidup dengan kapasitas untuk merasakan, bergerak, dan bereproduksi. Dan Tuhan memberkati mereka. Ini adalah berkat pertama dalam Alkitab. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah. Berkat dalam Alkitab selalu berhubungan dengan kehidupan dan kelimpahan. Tuhan bukan pencipta yang pelit, Dia berlimpah. Dia menginginkan ciptaannya berkembang, bertumbuh, memenuhi bumi. Hari ke-6, hari puncak. Tapi seperti hari ketiga, hari ini juga memiliki 2 tindakan penciptaan. Pertama, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Hewan-hewan darat, ternak, binatang melata, binatang liar. Daratan yang diciptakan di hari ketiga sekarang dipenuhi penghuninya. Dan kemudian sesuatu yang berbeda terjadi. Untuk pertama kalinya dalam seluruh kisah penciptaan, Tuhan berbicara kepada dirinya sendiri. Sebelumnya Dia berbicara kepada ciptaan, jadilah terang, tapi sekarang baiklah kita menjadikan manusia. Kita, siapa kita ini? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, menurut rupa kita. 2 kata Ibrani yang sangat penting, Tselem dan Demut. Tselem, gambar seperti patung atau representasi fisik. Demut, rupa, keserupaan karakter atau sifat. Manusia diciptakan untuk mewakili Tuhan di bumi, seperti patung raja yang ditempatkan di provinsi jauh untuk menandakan otoritasnya. Ini adalah revolusi teologis. Di Mesopotamia dan Mesir kuno hanya raja yang dianggap gambar dewa, hanya Firaun yang mewakili dewa-dewa di bumi. Tapi Kejadian menyatakan setiap manusia, pria, wanita, budak, raja, kaya, miskin adalah gambar Tuhan. Setiap manusia memiliki martabat ilahi yang tak terukur. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Zakar dan Nekeva, keduanya diciptakan segambar dengan Tuhan. Keduanya memiliki martabat yang sama. Keduanya diberkati, keduanya diberi mandat yang sama. Ini adalah teks paling radikal tentang kesetaraan gender di dunia kuno. Dan kemudian Tuhan memberkati mereka dengan berkat ganda. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kabash, taklukkanlah. Dan Rada, berkuasalah atas ikan, burung, dan segala binatang. Manusia diberi mandat untuk menjadi wakil Tuhan dalam mengelola bumi. Tapi berkuasa di sini bukan tirani. Kata radah juga digunakan untuk gembala yang merawat dombanya. Manusia adalah gembala ciptaan, bukan penghancurnya. Kita diberi tanggung jawab untuk menjaga, bukan mengeksploitasi. Setiap kali kita merusak lingkungan, kita mengkhianati mandat penciptaan. Ayat 31 mencapai klimaksnya. Tuhan melihat segala yang dijadikannya itu, dan sungguh amat baik.
tov meot, sangat baik, bukan sekadar baik seperti hari-hari sebelumnya, sangat baik. Penciptaan lengkap, simfoni kosmik mencapai crescendonya, setiap instrumen bermain dalam harmoni sempurna. Tapi cerita belum selesai. Ada hari ketujuh, dan hari ketujuh adalah kunci yang membuka makna seluruh penciptaan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Tuhan pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh. Kata berhenti dalam bahasa Ibrani adalah syavat, akar kata sabat. Tuhan syavat, bukan karena lelah, Tuhan tidak bisa lelah, tapi Dia berhenti dengan sengaja. Dia menyatakan pekerjaan penciptaan selesai, lengkap, sempurna, tidak perlu ditambah lagi. Lalu Tuhan memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Menguduskan, kadash, memisahkan, menjadikan istimewa. Hari ketujuh adalah berbeda dari 6 hari lainnya. Bukan hari kerja, bukan hari produksi. Ini adalah hari untuk menikmati hubungan dengan Sang Pencipta. Sekarang kembali ke pertanyaan awal kita. Mengapa Tuhan butuh 7 hari? Jawabannya, Dia tidak butuh. Dia memilih 7 hari untuk mengajarkan kita sesuatu. Pola 6+1, 6 hari bekerja, 1 hari beristirahat. Ini adalah ritme yang Tuhan tanamkan ke dalam struktur alam semesta itu sendiri. Ada keindahan matematis di sini. 7 adalah angka kesempurnaan dalam budaya Ibrani. Tapi bukan hanya itu. Lihat strukturnya. Hari 1 terang paralel dengan hari 4 benda penerang. Hari 2 air dan langit paralel dengan hari 5 ikan dan burung. Hari 3 darat dan tumbuhan paralel dengan hari 6 hewan darat dan manusia. Ini adalah puisi kosmik. 3 hari pertama, Tuhan menciptakan ruang, memisahkan dan membentuk. 3 hari berikutnya, Tuhan mengisi ruang-ruang itu. Hari ketujuh, Tuhan beristirahat dalam karyanya yang sempurna. Ini adalah template untuk kehidupan manusia juga. Ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk mengisi, ada waktu untuk menikmati. Sekarang, apa artinya semua ini untuk hidupmu hari ini? Pertama, kamu adalah gambar Tuhan, bukan kebetulan, bukan hasil evolusi acak tanpa makna. Kamu sengaja dirancang untuk mewakili Pencipta alam semesta. Setiap kali kamu merasa tidak berharga, ingat, kamu adalah TSLM Elohim, gambar Tuhan. Kedua, Tuhan bergerak dari kekacauan menuju keteraturan, dari kegelapan menuju terang. Jika hidupmu terasa seperti tohu vavohu, kacau dan kosong, ketahuilah Tuhan ahli mengubah kekacauan menjadi keindahan. Biarkan Dia bekerja dalam hidupmu seperti Dia bekerja dalam penciptaan. Ketiga, ada ritme ilahi dalam kehidupan. Bekerja itu baik, Tuhan bekerja selama 6 hari, tapi beristirahat juga penting. Tuhan sendiri memberi contoh, sabat bukan tanda kemalasan, tapi tanda kepercayaan. Kita beristirahat karena kita percaya alam semesta tidak akan runtuh jika kita berhenti sebentar. Keempat, kamu adalah penata layan ciptaan. Planet ini dipercayakan kepadamu. Setiap pilihan yang kamu buat tentang lingkungan adalah bagian dari mandatmu sebagai pembawa gambar Tuhan. Merawat bumi bukan sekadar tren. Ini adalah panggilan Alkitabiah. Dan kelima, kata-kata memiliki kuasa. Tuhan menciptakan dengan berbicara, jadilah terang dan terang jadi. Amsal 18:21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Kata-katamu bisa menciptakan atau menghancurkan. Pilihlah kata-kata yang membangun, bukan merobohkan. Kisah penciptaan bukan sekadar tentang bagaimana alam semesta bermula. Ini adalah cerita tentang siapa Tuhan dan siapa kamu. Tuhan adalah pencipta yang penuh hikmat, kuasa, dan kasih. Dan kamu, iya kamu, adalah mahkota ciptaannya. Diciptakan dengan sengaja, dirancang dengan tujuan, diberkati untuk berdampak. Mungkin hari ini kamu merasa seperti tohu vavohu, kacau dan kosong. Mungkin kegelapan terasa menutupi hidupmu seperti menutupi samudera raya pada awalnya. Tapi ketahuilah, roh yang sama yang melayang-layang di atas kegelapan itu, Dia juga bergerak di atas hidupmu sekarang. Penuh kasih, penuh antisipasi, siap berkata jadilah terang. Jadi aku mengundangmu hari ini, biarkan Sang Pencipta bekerja dalam hidupmu, biarkan Dia memisahkan terang dari gelap dalam hatimu, biarkan Dia menciptakan ruang untuk hal-hal baik bertumbuh, biarkan Dia mengisi kekosonganmu dengan kehidupan berlimpah, dan pada saatnya biarkan Dia memimpinmu ke dalam perhentiannya, kedamaian yang melampaui segala akal.
Dari ketiadaan yang absolut, Tuhan menciptakan segala sesuatu dan Dia masih menciptakan hari ini di dalam hatimu, di dalam ceritamu, di dalam hidupmu. Berisyit pada mulanya, tapi juga pada permulaan baru. Karena setiap hari dengan Tuhan adalah kesempatan untuk penciptaan baru. Apa yang akan Dia ciptakan dalam hidupmu hari ini? Jika video ini memberkatimu, tekan tombol like dan subscribe untuk lebih banyak perjalanan mendalam ke dalam firman Tuhan. Bagikan kepada seseorang yang perlu diingatkan betapa berharganya mereka di mata Sang Pencipta, dan tinggalkan komentar bagian mana dari kisah penciptaan yang paling menyentuh hatimu hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.